Orang tua zaman dulu itu banyak baca Quran, banyak ngaji, banyak zikir, banyak sholawat. Nah, sekarang enggak, meteng, senam di depan balai desa sambil muter musik itu. Ajep, 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 ajep. Padahal meteng ya. Ya awake apik ya. Awake kaya sumpele bom. Nganggo pakaian melepet ngapruwet ya. Lek dike mencolot-mencolot ndul-ndul kaya gembol cempe. Lah mesti kaosnya mesti melepet ngapret, mesti itu. Masya Allah, saya itu kalau ngelihat gitu seneng. Sebentar seneng nasehatin, ngingutin. Lalu anak masih di kandungan diajak senam terus didengerin musik-musik yang kayak gitu. Akhirnya anakmu senengane yo buka titik. Anak saya sudah 2, sudah menghabiskan biaya, wis megelke utek, wis katok aku anakku wis loro. Beda dengan anakku lagi 14, tambah 2 losen meneh aja sanggup. Sejujurnya Bapak Ibu dan adik-adik seluruh jamaah, diminta ceramah di forum semulia ini, saya malu, saya ngerasa nggak pantas. Ceramah di acara apapun itu harusnya orang yang sudah menguasai, setidaknya punya pengalaman tentang acara yang dilaksanakan itu. Contoh, ceramah di acara walimatun nikah, yaitu ya harus orang yang sudah nikah, sudah punya pengalaman membina rumah tangga bahagia. Orang belum nikah kok ngasih ceramah di acara pernikahan, mesti nggak pas. Yang belum punya pengalaman, betul? Kok nggak semangat ya? Lah iya, yang ngisi ceramah di acara pernikahan ya harus orang yang sudah nikah, sudah punya pengalaman membina keluarga bahagia. Ada orang belum nikah disuruh ceramah di acara pernikahan, mesti kurang pas. Orang dia belum punya pengalaman membina keluarga bahagia. Lah ini acaranya haflah akhiris sanah, wisuda khatmil Quran di pondok pesantren tahfidzul Quran. Harusnya yang ngisi ceramah itu ya orang-orang yang sudah menjadi pengamal Al-Quran, tingkatannya sudah di atas penghafal, harusnya begitu. Lah saya kan terkenal dengan kulhu aile, cuman kulhu, disuruh ngisi ceramah di acara wisuda khataman Al-Quran dengan hafalan. Makanya nanti kalau ceramah saya enggak pas, ceramah saya kok salah, ini yang nanggung resiko adalah yang punya inisiatif ngundang saya. Ya iya, saya los, salahnya diundang. Karena begini ya, jangankan hafal, yang hadir di sini ini loh, rata-rata masih belum bisa membaca Al-Quran. Nah itu yang ngomong betul paling kenceng ya itu orangnya malah. Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Banyak di antara kita yang sebenarnya belum bisa membaca Al-Quran, bisanya baru membunyikan Al-Quran.
dereng saged maca nembe saged ngunekke. Membaca dengan membunyikan itu beda. Kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Kalau membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Jadi faham, itu baru membaca namanya. Kok kayak nggak paham ya diomongi kayak gini? Ya saya harus telaten karena jamaahnya terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya kayaknya belum konsentrasi dengan kata-kata saya, masih banyak yang terkesima memandang saya. Selama ini ngelihatnya hanya di medsos, jadi nggak kebayang kalau malam ini bisa sedekat ini sama aku. I love you semuanya, I love you. Sing tuwek ora usah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya ulang, kalau cuma memindah dari tulisan ke ucapan itu belum membaca, karena nggak paham. Maka hanya disebut membunyikan saja. Membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Makanya wahyu pertama yang diterima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Iqra, artinya bacalah, bukan sekedar membunyikan tapi membaca. Maka Iqra itu punya beberapa pengertian, diantaranya pertama how to read bareng, yang kedua how to study bareng, yang ketiga how to understand, yang keempat how to conscience of God. Jarene sing tua ngomong apa kowe? Paham napa mboten? Padha nyonge ya ora mudeng. Nah, ini Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, memang Al-Qur'an itu mukjizat. Orang kalau nggak percaya bahwa Quran itu mukjizat, keterlaluan. Gini ya, yang setebal itu, Al-Quran yang sebanyak itu, 30 juz, 114 surah, bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah, rasa-rasanya nggak mungkin. Segitu banyaknya loh, 30 juz, 114 surah, tebelnya segitu, dan ayatnya banyak yang mirip-mirip. Itu bisa dihafal di luar kepala seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya kok nggak ada ya kitab atau buku yang ukuran ketebalannya seukuran Al-Quran, sebanyak Al-Quran, yang bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun kecuali Al-Quran. Maka di mana-mana banyak diadakan musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran. Kita kok nggak pernah dengar ya ada lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara kita yang beragama lain. Kok belum pernah ada lomba hafalan kitab Zabur, lomba hafalan kitab Tripitaka, Weda? Rasa-rasanya kok nggak ada lomba hafalan kitab Injil?
Kalau Al-Quran, di mana-mana. Bahkan anak kecil saja, umur 7 tahun, 9 tahun, itu bisa hafal seluruhnya Al-Quran tanpa kelewatan satu huruf pun. Anak kecil loh itu. Makanya aku curiga kok, kalau yang anak-anak yang masih umur tadi 15 tahun sudah hafal 30 juz, aku curiga ibunya hafal 70 juz mungkin. Anaknya aja hafal 30 juz, apalagi ayahnya. Mungkin ayahnya udah 80 juz mungkin, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong jamaahnya ngelihat saya saja, nggak usah ngelihat yang nyuguhi panganan. Ya, sampean tiwas ngiler nanti. Nggak mungkin dikasih sampean. Yang dikasih ya cuma yang di atas panggung. Kita doakan mudah-mudahan tidak keselak yang makan di panggung. Kalau aku jadi mereka, nggak kolu aku. Masa udah enak-enak duduk di atas panggung, sementara yang lain doprok di bawah, sumuk, ndak karo-karuan, malah sambil makan. Itu namanya menari-nari di atas penderitaan saudaranya. Tuh. Kalau aku nggak tega aku makan. Aku juga janji nggak bakal nyentuh makanan ini, karena nggak mungkin ceramah sambil makan. Ini ujian bagi yang di atas. Ujian. Loh, ujian ini bagi yang di atas. Ada kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan sekuat apa keimanan. Dan bagaimana kepedulianmu kepada saudaramu yang berada dalam penderitaan. Monggo didahar. Kalau nggak punya rasa malu. Loh, ini kan ujian bagi yang sekarang kedudukannya di atas, banyak peluang, tapi solidaritasmu diuji, kepekaan sosialmu diuji. Kau memikirkan nasibnya masyarakat bawah apa enggak? Nah, yang keplok-keplok itu sebenarnya pengen, tapi kan nggak ada kesempatan. Loh. Dan ujian itu terus berdatangan. Maaf ya, saya itu kurang suka kalau lagi ceramah terus ada panitia yang riwah-riwi bahwa Departemen Perbadokan, itu saya kurang suka ya. Karena menurut saya di majelis semacam ini semuanya sama kok, kedudukannya sama. Jadi kalau yang di atas dikasih, harusnya yang di bawah juga dikasih dong. Harusnya begitu. Apalagi yang di atas ini kan yakin nggak ikut nyumbang. Nggak urun. Gitu loh. Ya tersinggung ya biar turun gitu aja kok repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah panitianya Departemen Perbadokan udah selesai? Bukan, aku tuh kasihan sama yang di bawah. Bener kasihan. Dah mereka duduknya berdesak-desakan, ambu kelek kecut, ambu untut selengut-selengut, dipameri makanan. Dah silakan dimakan. Mudah-mudahan nggak jadi penyakit. Bingung mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak kecil aja itu bisa hafal Al-Quran utuh 30 juz tanpa terlewatkan satu huruf pun. Bahkan maaf, orang yang terlahir dengan keterbatasan penglihatan, maaf, tunanetra, nggak bisa ngelihat loh. Hafal Quran 30 juz utuh, nggak ada yang kelewatan satu huruf pun. Dan itu banyak. Padahal nggak bisa ngelihat. Lah yang matanya melorok-melorok seperti matamu. Matamu juga. Matamu ya iya.
Siapa ngomong matamu dewe? Ini bahasa Indonesia kok. Surah Al-Kafirun nembulet ora tekan-tekan gon. Disuruh baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, bisa berangkat nggak bisa pulang. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Begitu diingetin lakum masih salah, lakum dinukum waladdallin. Lah kenapa kok begitu? Ya karena matamu lebih banyak mentelengi HP daripada ngelihat mushaf Al-Qur'an. Betul? Lebih banyak mana? Deres Quran sama TikTokan? Nah ya seperti itu matamu. Ini bahasa Indonesia kok. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, ya walaupun baru tingkat membunyikan, perlahan-lahan belajar sampai pada tingkat membaca. Karena pembaca Al-Quran itu mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menyatakan, Inna lillahi ta'ala ahlan fil ard. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Famay yarju liqa Allah falyukrim ahlahu fil ard. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, diridhoi, maka hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Ketika Nabi menyatakan seperti itu, ketika Rasulullah bersabda seperti itu, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, hal lillahi ahlun, apakah Allah punya keluarga? Naam, lillahi ahlun fil ard. Iya, Allah punya keluarga di bumi. Keluarga di sini dalam artian sangat diperhatikan, disayangi, dicintai, diridhoi. Bukan keluarga hubungan pertalian darah, jangan salah. Halo? Siapa mereka? Orang-orang yang dianggap sebagai keluarga Allah, artinya sangat diperhatikan Allah, disayangi, dicintai, diridhoi Allah. Ahlullah humul ladzina yaqra'unal Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyya. Adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Bahkan Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan mereka, keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, bahasanya orang karang jengkol, maca Quran kuwi kaya omong-omongan karo Gusti. Semakin sering baca Quran berarti semakin sering omong-omongan sama Gusti Allah. Ini maknan Bu ya, ibu-ibu nanti jangan pas lagi baca Quran terus anaknya manggil-manggil, Bu, Ibu, saya omong-omongan karo Gusti Allah, ya jangan gitu Bu. Yang sering omong-omongan itu berarti orang jauh apa orang dekat? Ya Allah, nggak nyaut. Yang sering omong-omongan ini berarti orang jauh apa orang dekat? Orang dekat. Yang sering omong-omongan dengan Pak Camat, pasti dia orang dekatnya Pak Camat. Lah iyalah. Yang sering omong-omongan dengan bupati, ya orang dekatnya bupati. Yang sering omong-omongan dengan presiden, ya orang dekatnya presiden. Yang sering omong-omongan dengan Allah,
dia jadi orang dekatnya Allah. Ordal, orang dalam. Maka dia istimewa. Orang dekat kok. Sehingga kok ngisor kuwit kayak iso. Kok ngisor kuwit kayak iso kena ular barang ngono. Oh, sampai ya Allah ya Karim. Itu di situ juga ada makhluk itu. Adik-adik hati-hati ya yang di atas ya. Hati-hati, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Karang Jengkol ini. Keren ini Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Keren ini, masyarakat Karang Jengkol ini keren. Saya itu jadi husnudzon saya. Kalau acara seperti ini aja semangatnya kayak gini, sampai tempat yang disediakan panitia nggak muat. Apalagi acara yang lebih penting, pasti masyarakat Karang Jengkol lebih semangat. Betul? Contoh sholat subuh berjamaah. Ya sampai masang tenda kayak gini ya. Nah, memang masyarakat kita itu kayak gitu. Yang penting dianggap nggak penting, yang nggak penting dipenting-pentingkan. Itu masyarakat kita. Sholat tarawih itu wajib apa sunnah? Kalau sholat subuh sunnah apa wajib? Sunnah sama wajib penting mana? Berarti taraweh sama subuh penting mana? Nah, di Karang Jengkol jamaah subuh sama jamaah sholat taraweh banyak mana? Lah katanya penting subuh. Lah pasti bantah. Ya mesti kalau taraweh itu jamaahnya banyak kan, taraweh cuma setahun sekali. Kalau subuh kan tiap hari, ya sepi. Nah, ya udah kalau gitu, supaya jamaah subuh di Masjid Karang Jengkol ini bisa rame, apa perlu ya khusus Karang Jengkol sholat subuhnya diusulkan setahun sekali. Allah ya Karim, Masya Allah. Jadi orang yang rajin baca Al-Quran itu punya keistimewaan yang luar biasa. Dan ternyata pembaca Al-Quran itu bukan hanya di dunia saja Bapak Ibu. Ada pembaca Al-Quran tingkat akhirat. Bahkan ada pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat. Siapa? Malaikat Israfil. Sampean taunya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Itu kalau ditiup tandanya kiamat. Kan tugasnya taunya sampean itu toh. Sampai saya pernah ditanya orang, bah, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Ya, katanya kalau trompetnya ditiup itu kiamat, dunia hancur. Ya, dia nanya terus, lah sekarang udah ditiup apa belum? Ya tak jawab, ya belum. Kalau ditiup ya hancur dunia ini. Belum. Lah terus dia nanya lagi, lah kalau gitu nganggur Israfil sekarang. Nah, kerjaannya apa? Tak jawab, ya nggak nganggur, ngeresiki trompete. Ini kalau nggak diresiki bisa tayangan ini nanti. Waktu ada instruksi suruh nyebul, masa cuma muni seprapat? Gitu. Terus tak bilangi orangnya, memang sekarang belum ditiup, tapi wis dimut. Serius. Ya ndonga ae, muga-muga Israfil ora watuk. Lah nek Israfil watuk ngok ngono. Jawa Tengah ngulon entek, Jawa Timur aman. Ada pembaca Al-Quran di tingkat surga. Siapa? Nabi Dawud alaihi salam. Jadi ketika perjamuan dengan Allah, itu jadwalnya penduduk surga, setiap hari Jumat itu perjamuan, ketemu dengan Allah langsung, bisa memandang Allah, dan itu adalah sebesar-besarnya nikmat di surga. Seagung-agungnya kenikmatan dan keindahan di surga adalah memandang Allah. Itu jadwalnya tiap hari Jumat. Besok sampean di surga, nek sido. Sido apa ora? Amin ya Allah, mudah-mudahan sido. Nah, itu ada agenda perjamuan dengan Allah, dibikin acara yang qori Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud itu diberi kitab suci Zabur.
Tapi di Quran besok yang dibaca bukan Zabur, karena Zabur sudah tidak berlaku, disempurnakan Al-Qur'an. Nabi Daud kalau udah baca Al-Qur'an semua terkesima, sampai sujudnya malaikat pun terusik, saking dahsyatnya Nabi Daud kalau udah membaca Al-Qur'an. Di dunia aja suara Nabi Daud itu kan mukjizat. Makanya qori'ah, vokal-vokal itu kalau pengen suaranya bagus, tawasulnya ke Nabi Daud. Doanya Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, indahkan suaraku, merdukan suaraku sebagaimana engkau menjadikan bagus, indah dan merdu suara Nabi Daud alaihi salam. Tuh bagi yang sudah punya modal suara bagus. Nek kaya suaramu ya. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para jamaah, menanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an untuk anak-anak itu kewajiban pokok bagi orang tua. Jangan sampai anak nggak bisa baca Al-Qur'an. Bener Bu ini Bu. Orang tua punya anak bisa ngaji Al-Qur'an, harapan orang tuanya ke surga. Apalagi anaknya hafal Al-Qur'an. Ini anak diberi hak untuk mempersembahkan mahkota surga kepada kedua orang tuanya. Pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Maka arahkan anak-anaknya, kalau bisa ada salah satu atau dua atau bahkan semuanya malah keren. Anak-anak zaman itu ada yang hafal Quran Bu, ibu wis nggih Bu nggih. Masya Allah, selamat untuk Bapak dan Ibu wali santri yang putra putrinya hafal Al-Quran 30 juz. Selamat, sukses jenengan. Bener, tapi tetap harus dipantau. Menghafal itu sulit, mempertahankan hafalan jauh lebih sulit. Meraih juara sulit, mempertahankan juara jauh lebih sulit. Betul? Takono to klub-klub sepak bola sing juara-juara kae. Meraih juara itu berat, tapi mempertahankan juara itu jauh lebih berat. Al-Qur'an begitu. Menghafal berat, mempertahankan hafalan jauh lebih berat. Nah, kemudian saya kok kampanye Quran? Iya, karena akhir-akhir ini anak-anak kita itu jadi malas ngaji Qurannya. Ini juga dipengaruhi oleh orang tua yang kurang memotivasi anak-anaknya. Orang tua sekarang ini males nganter ngaji anaknya. Anaknya ngaji ke TPQ, ke Madrasah Diniyah, ke pondok, suruh nganter itu males. Bahkan kadang-kadang sholatnya anak itu kurang merhatiin loh orang tuanya. Beda sama orang tua zaman dulu. Ayo ayo sholat, ayo, wes sholat apa urung? Ayo sholat, diantar wudhu, sholat ditungguin. Itu orang tua sampai anaknya terbiasa menjalankan sholat. Ngaji juga gitu, kalau udah waktunya ngaji, dicari itu anak sampai ketemu, diantar sampai ke tempat ngaji. Orang tua sekarang kan enggak. Ya oke lah kalau mau nganter itu kadang-kadang maaf sekali, semangatnya beda jauh dengan yang sekolah. Kalau sekolah itu ya Allah anaknya masih playgroup, masih TK, ibunya juga ikut sekolah kok. Masih pagi udah mandi, resik nek kosokan nganggo grendo. Masuk kamar tutul depan cermin. Nganter anak sampai sekolah, anak masuk kelas, ibunya bikin kelas sendiri di luar. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Itu kayaknya ketua kelas itu. Nah tapi lah anaknya yang TPQ, yang Madrasah Diniyah, karena ngaji ya ngono tok wis kadang-kadang. Maaf, bayar juga gitu, nggak adil.
Kalau bayar sekolah itu ya tepat, meskipun lebih mahal, sampai jual-jual barang loh. Tapi kalau di TPQ Madrasah Diniyah murah, masih nunggak. Ada itu punya tunggakan bulanan TPQ itu padahal cuma 15.000, 20.000, nunggak 6 bulan. Itu kalungnya gede, dia punya gelang loh itu. Ada orangnya sekarang duduk sikile selonjor. Langsung ditekuk sikile. Itu orang jilbabnya warna hitam. Loh ya memang secara umum perhatian orang tua ke anak sekarang berkurang, kasih sayangnya berkurang. Anak dulu itu sayang-sayang banget sama anak. Anak masih dalam kandungan udah perhatian betul. Banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak bersolawat. Loh ini mentransfer karakter ke anak. Anak masih di kandungan itu loh. Orang tua zaman dulu itu banyak baca Quran, banyak ngaji, banyak zikir, banyak sholawat. Nah, sekarang enggak, meteng, senam di depan balai desa sambil muter musik itu. Ajep. Padahal meteng ya. Ya awake apik ya. Awake kaya sumpele bom. Nganggo pakaian melepet ngapruwet ya. Lek dike mencolot ndul-ndul kaya gembol cempe. Lah mesti kaosnya mesti melepet ngapret, mesti itu. Masya Allah, saya itu kalau ngelihat gitu seneng. Sebentar seneng nasehatin, ngingutin. Lalu anak masih di kandungan diajak senam terus didengerin musik-musik yang kayak gitu. Akhirnya anakmu senengane ya buka titik. Hok ya, anakmu senengane ngono kuwi. Lah kalau orang tua zaman dulu anak masih dalam kandungan itu banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus orang tua kalau punya anak perempuan lagi hamil itu betul-betul dimong betul-betul, nak kamu hamil ya nak, jangan sembarangan ngomong, jangan asal jeplak, itu pengaruh. Kamu itu nyawa 2 loh nak, sama nyawa jabang bayi. Ngomong jangan sembarangan, makan nggak boleh sembarangan nak. Orang hamil itu nggak boleh makan linggis, pacul, koral, nggak boleh berdiri di bawah amben. Dulu. Terus begitu lahir, ibu itu nggak mau pisah sama anak, betul-betul perhatian, dan anak selalu nempel sama ibunya, lengket sama ibunya, turu dikeloni, lungguh dipangku, didekap, selalu digendong, masak sambil gendong anak, nyapu anak digendong. Ibu zaman dulu nyuci anak digendong. Ini jangan diremehkan loh. Anak selalu nempel ke dada ibunya, dada anak nempel ke dada ibunya, jantung dan hatinya menyatu, ada getaran resonansi. Alah orang kira ngerti nek bahasa ngene iki gak kira ngerti. Iki transfer akhlak kepada anak. Mulane anak biyen akhlake apik-apik. Ibu zaman sekarang udah nggak mau gendong anak, masih bayi disuruh nganggo gledekan kaya kirek, guk 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 guk, suruh gledekan, betul? Mulane anak wateke kaya nanti di rumah yo nggak mau gendong ibu dikekno ayunan nih lo, didorong dul sanake mau obat mabit, ibu nih tiktokan, scroll ada apa enggak? Ada, jilbabnya coklat, wonge rodok lemu.
Lah, zaman nggak nyumbang nggak usah cerewet. Ini tadi saya dipesan sama panitia, Abah nanti ceramahnya maksimal 25 menit saja. Lah ini Al-Quran ini pendidikan dasar ya. Orang kalau diajak ke Al-Quran atau secara umum diajak ke agama, itu nggak semuanya nyambut, nggak semuanya mau. Jangan kaget, acara sebagus ini pun nggak semua mendukung. Pasti ada yang nggak mendukung, betul? Mesti itu, nggak usah kaget. Padahal acara semacam ini kan ya bagus toh. Dampaknya untuk masyarakat juga bagus, dapat tambahan ilmu, sarana silaturahim, guyub, rukun, aman, damai. Belum ada pengajian tawuran, sholawatan tawuran. Pernah ada, izin Pak Kapolsek, pernah nangkap tawuran antar grup hadroh. Teman-teman terbang, ndak ada, ndak ada. Lagi Pak Kapolseknya duduk manis, nyantai sambil makan kacang. Nyantai Pak Kapolseknya, anak buah ngopi. Coba kalau dangdutan, ngepam semua, bagi set. Belum lagi kalau nanti ada tawuran, ada yang mabuk, ruwet keamanannya. Polisinya ruwet, Pak Kapolsek ruwet. Sampai terjadi kericuan, tegur sama atasan. Dipikir enak jadi Kapolsek. Gitu loh. Tapi kalau di pengajian kan aman. Lu ini pun nggak semua orang mendukung. Orang kalau diajak kepada kebaikan, kepada Al-Quran, kepada agama, itu ada 3 level. Kalau menurut salah satu ayat dalam surah Fatir, A'udzubillah. Takokne kiyaine leh ngapalke nganti peti-peteng tengan kae. Wis hafal ndres murojaah terus kae. Lah kok meneng to ya? Ya karena beliau menjaga hafalan. Ngono. Bu. Beda orang yang ada Qur'annya sama enggak ada, beda, lihat sama sebelahnya. Udah bandingkan toh, bandingkan. Ada Qur'annya sama enggak, itu bandingkan sama sebelahnya itu, lu lihat. Ijen dan ijen. Beda. Babin maksudnya ya sandan ramile podo kok. Beda auranya gitu loh. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran, isinya tuntunan-tuntunan agama, ketentuan-ketentuan beragama, bahkan menjalani kehidupan baik yang hubungannya dengan Allah maupun hubungan dengan sesama, diwariskan kepada siapa? Alladzina spofaina min ibadina, hamba-hambaku yang kupilih. Jadi Allah bukan menyatakan summa aurathnal kitab alladzina yuqimuna fi Makkah wal Madinah. Kemudian kitab Al-Quran ini aku wariskan untuk orang-orang yang tinggal di Mekah dan di Madinah. Ndak seperti itu. Tapi alladzina spofaina min ibadina, mereka hamba-hambaku yang aku pilih. Makanya orang yang mempelajari Al-Quran itu pasti itu hamba yang dipilih oleh Allah. Orang yang belajar Al-Quran itu pasti menjadi orang-orang pilihan Allah. Kok gak nyaut ya? Nah, makanya kalau ya diadakan penelitian Bu, ternyata yang paling rajin mengkaji dan mempelajari Al-Quran itu orang Indonesia. Seluruh dunia, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, seluruh dunia itu nggak ada yang semakmur di Indonesia, serame di Indonesia nggak ada. Mulai timur tengah sampai tengahnya timur, loh, boleh dicek negara mana yang ada
majelis taklim, pengajian-pengajian ramenya kayak Indonesia itu nggak ada. Lu sampean ke Saudi, Mekah, Medina, Jeddah, Riyadh semua nggak ada kegiatan ngaji seperti ini, sebebas ini, nggak ada. Modelmu kok koyo ora percaya ngono tak omongi. Bahkan negara-negara Islam pun nggak ada yang semangat ngaji seperti Indonesia. Ki wong-wong iki ora tau ngerti drone apa piye to ya. Ana drone ngono do ndangak ndenger-ndenger ana sing ngene-ngene. Desa. Pokoke sing ndangak-ndangak ngingeti drone tak dongake tengkengen ra iso balik. Aku tuh perhatian sama kamu tapi kamunya malah nyuekin aku. Aku jauh-jauh ke sini tuh karena aku sayang sama kamu. Kamunya malah ngeliatin itu. Nganyel ke kok ya. Dilanjut apa enggak ini? Ya. Kalau minta dilanjut perhatiin aku dong. Aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Siapa ngomong kenter-kenter mau? Ini untuk mancing konsentrasi jamaah yang ngantuk biar nggak ngantuk, yang tadinya nggak fokus biar fokus lagi. Maaf ya itu bahasa saya. Seninya orang ceramah yang mahal ya kayak gini. Ndak guyon bu, guyon ngapunten guyon, tapi ya dipikir. Makanya Al-Quran memang diturunkannya di Arab, tapi barokahnya yang paling banyak ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nah iya betul, yang paling banyak mengaji Al-Quran itu ya di Indonesia. Makanya santri itu ya termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah, mempelajari ilmunya Allah. Sampai kitab-kitab itu yang ngarang kebanyakan orang-orang luar, tapi yang mempelajari, yang ngaji itu ya anak-anak Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak percaya, tahu nggak? Yang ngarang kitab nahwu yang fenomenal, yang dipelajari di hampir semua pesantren di Indonesia, Alfiyah Ibnu Malik. Itu pengarangnya kan Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Orang mana itu? Andalusia. Itu orang Spanyol. Yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik itu. Tapi ternyata yang banyak mempelajari dan bahkan banyak hafal Alfiyah Ibnu Malik itu ya santri-santri Indonesia. Nggak percaya? Ayo pergi ke Spanyol, cari berapa yang hafal Alfiyah Ibnu Malik. Nggak ada. Sana wis ribut perkara bal-balan Madrid karo Barca. Spanyol wis ribut perkara bal-balan duel El Clasico. Wis ora mikir Alfiyah Ibnu Malik. Loh. Ndak percaya. Itu yang ngaji apa namanya? Yang ngaji kitab Takrib Ghayatul Ikhtisar. Adik-adik santri mesti ngerti. Kitab fikih. Itu karangannya siapa? Karangannya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Orang mana? Isfahan. Orang Iran. Isfahan itu sebelah selatannya Teheran, ibu kota Iran. Waktu saya belum pernah ke sana itu. Ayo, di Iran sana yang ngaji kitab takrib sedikit banget. Lo yang banyak mempelajari kitab takrib itu malah orang Indonesia. Malah orang Indonesia. Iran ini ribut perang karo Israel sampai Amerika. Halo? Ngaji apa lagi? Di atasnya takrib itu ada kitab Fathul Mu'in. Itu yang ngarang siapa? Itu karyanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Orang yang gak ngerti dipikir Al-Malibari itu orang Jogja, Malioboro. Padahal Malibar itu mana? India Barat. India Barat. Loh, di India yang mempelajari kitab Fathul Mu'in cuma sedikit, yang banyak santri-santri Indonesia. India ini sibuk nyanyi.
India sibuk nyanyi. Oh India kan mulai kawin sampai pegatan nyanyi, mangan sampai ngising nyanyi, lahir sampai mati nyanyi, jotosan nih karo nyanyi. India kan nyanyi. Jahat ki panase pengene sing adem, meruntus keringete ora ana kipase. Lah wong sing ceramah kene sing dikipasi kok malah kono ambek iki. Oh lagi diadepke aku mau ki madhep rene aku ngerti lho ngene mau. Oh, digeser karo cah kuwi. Moh telat. Wis kadung pek-peken. Lha iki ngopo iki dikipasi ngopo? Lungguh tok lha sing petentengan saya kok yang dikipasi mereka ya. Ayo ngene genteni aku tak mulih. Apa maneh kuwi mangan dikipasi. Mulane aku ya terus nyanyi kuwi. Jahat ki panase pengene sing adem. Dretes keringete kipase gawa rene. India kan mek nyanyi tok to. Aku dadi kuli yo ben timbange ra nyambut gawe. Aku peng golek duwe dhewe penting ra njaluk kowe. Para edan-edan sekalian yang saya hormati, oh saiki diadepne rene kiwa tengen pengen aku blebeken ngene. Mau ora diadepno mrene. Iki lho kelekku nganti teles. Nah, orang kalau diajak ke Al-Quran, diajak ke agama, nggak semuanya nyambut, nggak semuanya mau. Itu ada 3 level. Kalau menurut ayat tadi, level yang pertama, faminhum zolimul linafsih. Di antara mereka yang diajak ke Al-Quran, ada yang menganiaya diri sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang tengah-tengah. Lewong biyen maknane mejono, sedengan tengah-tengah itu. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi ada yang level bawah, ada yang level tengah, ada yang level mewah. Ngisor, tengah, dhuwur. Ibarat orang diajak jalan, ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Loh, gathuk-gathuk ke kalimat ngene iki angel, ora gampang. Mulane yo zalimul li nafsih lambat, muqtasid standar, sabiqum bil khairati biidznillah sangat cepat. Ibarat diajak jalan itu ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Makanya kalau orang Jawa itu punya tembang judulnya Dondong Ngopo Salak. Dondong ngopo salak. Nah, duku cilik-cilik, ngandong ngopo becak. Lah sing ngajak mlaku timik-timik ki ya sapa? Wong diajak ngandong ngopo becak kok malah milih mlaku timik-timik. Nah, artinya dalam hidup ini kita dihadapkan pada 2 pilihan. Milih dondong apa milih salak? Loh aneh, umumnya masyarakat itu nggak milih dondongnya, nggak milih salaknya, yang dipilih kok yang lain, duku cilik-cilik. Diajak milih ngandong apa becak, harusnya kan milih kalau nggak ngandong yang becak. Lah ini
ngandong ndak, becak ndak, malah melaku timik. Aneh wong Karang Jengkol ki dikasih pilihan ngandong, ini berarti cepat karena tenaga kuda. Dulu kan belum ada kendaraan bermotor. Atau setidaknya becak standar, ini tenaga manusia. Pilih dong salah satu. Mau cepat ngandong pakai tenaga kuda, mau standar becak tenaga manusia. Ngandong ndak, becak ndak, malah melaku timik. Nah, makanya ibu tindak pasar ora pareng rewel, ora pareng derek, nggak boleh ikut. Lah mlakune timik-timik kok mau ikut. Dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok, ruwet musuh wong Karang Jengkol. Lah kenapa melakunya kok timik-timik? Karena orientasinya bukan akhirat, orientasinya bukan ridha Allah, tujuannya bukan surga. Mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti, adik di paringi. Lah wong targete cuma kacang karo roti alias departemen perbadokan.